Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Paris Rizky di sini dan kali ini akan menyampaikan materi terkait fat shaming. Sejauh mana pemikiran Michel Foucault berdampak dengan cara pandang kita mengenai fat shaming? Fat shaming merupakan ide yang hangat-hangat saja dikeluarkan oleh para pemuda-pemudi di zaman sekarang. Zaman dulu orang gendut ya gendut, nggak ada fat shaming-shamingan ya. Namun karena meningkatnya globalisasi, bercampurnya kebudayaan menjadinya standar etika baru, sehingga lahirlah istilah fat shaming. Fat shaming sendiri dapat didefinisikan sebagai ejekan atau hinaan menyangkut gemuk dan berlebihnya berat badan korban yang dihina. Sekarang, mari kita lihat pemikiran Foucault atas fenomena fat shaming. Foucault lahir di Prancis, anak dari seorang pembedah bernama Paul Foucault. Pada tahun 1926, dia lahir, dan sejak SD, Foucault jago bahasa Yunani dan sejarah Yunani. Namun, ketika kuliah, hidupnya berubah drastis. Foucault melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali, yaitu dengan meminum racun, mengiris nadi, menusuk jantungnya sendiri, dan banyak lagi. Hingga akhirnya dia dipindahkan dari sekolah bedahnya, yang dimana dia tidak kerasan, dipindahkan ke sekolah humaniora dan filsafat. Dia dibawa ke rumah sakit jiwa karena menyatakan dirinya sebagai homo dan segala kekacauan lainnya. Dan jangan lupa, dia pernah bercita-cita dia mau menjadi putri duyung. Tapi tidak dapat disangkal, dia memang murid yang cerdas. Di luar dari masalah-masalah tersebut, dia menuliskan banyak buku-buku legendaris seperti Madness and Civilization dan sebagainya. Buku yang paling terkenal yaitu Sejarah Seksualitas, yang kapan waktu mungkin akan gue bahas di channel ini. Ada beberapa hal yang harus gue bahas di sini. Ya, kita mulai. Pertama, siapakah lu? Yang kedua, apakah lu lahir untuk dinilai atau menilai? Bagaimana lu bisa tahu kalau lu itu penilai? Jawabannya adalah tergantung mayoritas. Menurut Foucault, ada kekuatan halus yang mengatur manusia. Dia itu nggak seperti Nietzsche yang langsung beringas menyatakan bahwa siapa kuat dia yang menang. Foucault mulai dengan lebih lembut tapi mengerikan. Oke, biar gue jelasin. Kekuatan itu nggak selalu soal kekuatan mental atau otot kayak yang ada di zaman Yunani barbar, tapi lebih fokus ke bagaimana narasi menguasai cara berpikir masyarakat. Contohnya lewat iklan, model kecantikan, dan YouTube tentunya. Dengan tersebarnya narasi, maka manusia telah menjadi budak dari narasi tersebut. Secara nggak sadar, manusia dibentuk untuk mengikuti narasi oleh kekuatan yang distandarisasi oleh zaman. Seperti dalam kasus fat shaming ini, manusia dibelenggu untuk menjadi langsing oleh narasi, sehingga gemuk itu seolah adalah aib dalam masyarakat sekarang. Sekarang, mari kita beranjak ke beberapa pertanyaan kritis. Apakah lu diet dan olahraga untuk diri lu atau untuk dilihat oleh orang lain? Jika untuk dilihat oleh orang lain, selamat. Lu telah menjadi objek yang rela hidup untuk dinilai. Itu menjadi masalah. Maksud gue, Foucault sampai bikin istilah panoptikon atau menara pengawas. Jadi seolah kita itu diawasi untuk menjadi ideal sesuai dengan masyarakat atau narasi yang mengontrol masyarakat. Dan masyarakat, mereka secara nggak sadar dan nggak akan sadar kalau mereka itu terjebak dalam narasi. Benar-benar mengerikan. Oke, kita ambil nafas dulu. Fun fact, meskipun Kijang dan Citah memiliki kecepatan lari yang luar biasa, Kijang biasanya punya stamina lebih kuat. Itu sebabnya Citah mengendap-endap biar nggak terlalu capek pas berburu. Itu sih kalau nggak salah ya. Oke. Kembali ke fat shaming. Bayangin, lu adalah seorang cewek dengan berat 150 kilo. Lu lagi pergi ke supermarket, terus lu ngaca kan. Ke Ramayana ya. Pergi ke Ramayana terus lu ngaca. Duh, jirlah.
Gue ngedut banget. Akhirnya lu gak jadi beli dress lucu impian lu itu. Lu ngerasa gak cocok hidup karena bentuk badan lu gak sesuai dengan dress yang lu pengenin. Di luar itu, masyarakat yang menghujat badan lu itu semakin menjadi. Jadi tambah sial, menjadi kafkasku. Lu akhirnya terasingkan oleh ekspektasi dan narasi yang mengikat pikiran lu sendiri. Itu kenapa dunia ini mengerikan. Karena begitu banyak narasi yang mengikat manusia. Maka ya, sejauh mana teori Foucault berpengaruh tentang pandangan kita atas fat shaming. Andai semua orang membaca Foucault dan tahu teori narasi ini, bahwa nggak ada bentuk yang benar-benar ideal, bahwa kita itu dikendalikan oleh narasi, pasti semua orang nggak saling ngejudge, nggak saling hina, nggak ngerasa bangga cuma karena badannya mirip kayak mayoritas. Dan fuck lah. Oke, maaf, gue kebawa emosi. Jadi gimana menurut lo? Apakah fat shaming itu tindakan yang layak? Apakah kita sebagai manusia harus dikendalikan oleh narasi? Atau sebaliknya? Dan apakah konten ini merupakan gaslighting? Tulis pendapat lo di kolom komentar, friend. Sampai jumpa di konten berikutnya.